Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solha Seyara Sahla dari kelas 10 Saya ingin membawakan cerita tentang novel buku non-fiksi yang bertema Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ini, novel yang berjudul Laskar Pelangi ini adalah novel pertama dari serangkaian tetralogi milik Andrea Hirata. Secara garis besar, novel ini bercerita kehidupan anak-anak beberapa bocah di Belintong. Andrea Hirata memulai dengan kisah miris dunia pendidikan di Indonesia, di mana sebuah sekolah yang kekurangan murid hendak ditutup. Sekolah tersebut adalah SD Muhammadiyah di Belitung Timur. Namun karena murid terdapat genap 10, sekolah dengan bangunan seadanya terhadap seadanya tersebut tetap diizinkan beraktivitas seperti biasanya. Kelas 10 murid tersebut adalah para Laskar Pelangi. Nama yang diberikan guru mereka bernama Bumus. Oleh karena kegemaran mereka terhadap pelangi, cerita ini terjadi di desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Dikbud Sumsel kalau tidak mencapai siswa sejumlah 10 anak. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi tetap ketika Pak Harfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Mulai dari sanalah dimulai cerita mereka, mulai dari pendapatan tempat duduk, pertemuan dengan Pak Harfan, perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Angkyong yang mengalah mencacat cingkir ditanyakan namanya oleh guru mereka, yaitu Bumus. Kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilik ketua kelas, yang diprotes keras oleh Kucai. Kejadian ditemukannya bakat luar biasa mahar. Pengalaman cinta pertama Ikal sampai pertaruhannya Walintang yang menghayus sepeda 80 meter pulang dari rumahnya ke sekolah. Mereka Laskar Pelangi, nama yang diberikan Muslimah. Akal kesenangan mereka terhadap pelangi pun sempat mengharapkan nama sekolah dengan berbagai cara, misalnya pembalasan dan mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis Karaval 17 Agustus dan kejeniusan luar biasa Lintang yang menantang dan mengalahkan Dr. Handes Zulfikar, guru sekolah kaya PN yang berjasa dan terkenal dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. Kisah pilu kawan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Enistin cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan, dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian, di mana Ikal yang berjuang di luar pulau Belintong kembali ke kampungnya. Kesulitan terus membayangi sekolah kampung itu. Sekolah yang dibangun atas jiwa ikhlas dan pelapor 2 orang guru, seorang kepala sekolah yang sudah tua, Pak Harfan Effendi Nur, dan ibu guru muda yaitu Bu Muslimah Arfsari yang juga sangat miskin, berusaha mempertahankan semangat besar pendidikan dengan terseok-seok. Sekolah yang nyaris dibawakan oleh pengawas sekolah Dikbud Sumsel karena kekurangan murid itu tersamarkan berkat seorang anak idiot yang sepanjang masa bersekolah tak pernah mendapatkan rapot. Sekolah yang dihidupi lewat ularan tangan donatur di komunitas marginal itu begitu miskin. Gedung sekolah bobrok, ruang kelas beralas tanah, beratap bolong-bolong, berbangku seadanya. Jika dalam pakai untuk menyimpan tenang malamnya,
bahan kakak tulis sekalipun terasa mahal bagi mereka atau bagi sekolah yang hanya mampu menggaji guru dan kepala sekolahnya sekian kilo beras, sehingga para guru itu terpaksa menafkahi keluarganya dengan cara lain. Sang kepala sekolah mencangkul sebidang kebun dan sang ibu guru menerima jahitan. Dari waktu ke waktu mereka berdua membahu-membahu membesarkan hati ke-11 anak tadi agar percaya diri, berani berkompetisi, agar menghargai menempatkan pendidikan sebagai hal yang sangat penting dalam hidup ini. Mereka mengajari ke-11 muridnya agar tegar, tekun, tak mudah menyerah, dan gagah berani menghadapi kesulitan sebesar apapun. Kedua orang tua itu juga merupakan guru yang sebesar apapun kesulitan yang kedua orang tua itu juga merupakan guru yang ulung sehingga menghasilkan seorang murid yang sangat pintar, dan mereka mampu mengasah bakat beberapa murid lainnya. Pak Hafad dan Bu Mus juga mengajarkan cinta sesama dengan mereka amat menyayangi ke-11 muridnya. Kedua orang tua itu memberi julukan ke-11 murid itu sebagai para laskar pelangi. Keajaiban terjadi ketika sekolah Muhammadiyah dipimpin oleh salah satu laskar pelangi mampu menjuarai karnaval mengalahkan sekolah PN, dan keajaiban mencapai puncaknya ketika anak anggota laskar pelangi Ikal, Lintang, dan Sahara berhasil menjuarai lomba-lomba cerdas tangkas mengalahkan sekolah-sekolah PN dan sekolah-sekolah negeri. Suatu prestasi yang puluhan tahun selalu digondol sekolah-sekolah PN. Tak khayal kejadian yang paling menyedihkan melanda sekolah Muhammadiyah ketika Lintang, siswa paling jenis anggota laskar pelangi itu, harus berhenti sekolah padahal cuma tinggal 1 triwulan menghasilkan SMP. Ia harus berhenti karena ia anak lelaki yang tertua yang harus menghidupi keluarga, sebab ketika itu ayahnya meninggal dunia. Meskipun awal tahun 90-an sekolah Muhammadiyah itu akhirnya ditutup karena sesama sekali sudah tidak bias membagi diri sendiri, tapi semangat integritas, keseluruhan budi, dan ketukunan yang diajarkan Pak Hafad dan Bu Muslimah tetap hidup dalam hati para laskar pelangi. Akhirnya kedua guru itu biar berbangga karena di antara 11 orang anggota laskar pelangi sekarang ada yang menjadi wakil rakyat, ada yang menjadi Research and Development Manager di satu perusahaan multinasional yang penting negeri ini, ada yang mendapatkan beasiswa internasional, kemudian melakukan research di University de Paris Sorbonne dan lulus S2 dengan peringkat with distinction dari sebuah universitas terbuka di Inggris. Semua itu buah dari pendidikan akhlak dan kecintaan intelektual yang ditanamkan oleh Bu Mus dan Pak Hafad. Kelemahan dari laskar pelangi kelemahannya yaitu penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita-ceritanya. Hal ini membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca, apalagi glosarium diletakkan bagian belakang novel. Hal ini menambah ketidakpraktisan memahami istilah-istilah ini. Selain itu, imunisasi pembaca bias terhambat jika mereka tak memahami istilah-istilah tersebut. Alurnya tidak jelas, tidak seperti Harry Potter atau yang cerita dan alurnya yang enak diikuti. Cerita-cerita dalam laskar pelangi ini yang waktunya dibolak-balik sehingga membingungkan pembaca, apalagi tidak disebut tahun berapakah tiap-tiap peristiwa itu terjadi. Kelebihan dari novel Laskar Pelangi, kelebihannya buku ini menceritakan tentang persahabatan dan kawanan yang erat dan juga mencakup pendidikan yang begitu mendalam serta kisah yang mengharukan. Kesimpulan dari novel Laskar Pelangi dari novel yang dibuat oleh Andre Hirata ini sangat dapat mengambil beberapa pelajaran hidup. Yang penting salah satunya itu kita harus benar-benar menghargai hidup, menghargai sebab pemberi Tuhan, tidak patah menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak akan yang tidak memungkinkan. Sekian dari saya. Kalau apabila salah kata atau salah kata menceritakan Laskar Pelanginya atau kurang lengkap dalam
menceritakan tentang Laskar Pelangi atau apa saya akan ngomong kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.